Halo semuanya, di sini saya akan menginstal Ubuntu Server melalui VirtualBox. VirtualBox ini adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Jadi di sini kita akan menginstal Ubuntu Server di dalam VirtualBox ini. Jadi kita langsung saja kita buat Ubuntu Server tipenya Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Lalu kita next, lalu kita atur memori RAM-nya 1 GB, buat virtual hard disk-nya kita create. Setelah itu kita langsung start. Lalu kita pilih startup disk-nya, yaitu dengan menggunakan Ubuntu versi 20 live server AMD 64 ISO yang telah kita download sebelumnya. Lalu kita start. Oh iya, dengan Ubuntu Linux server ini kita bisa membuat web server dan juga membuat CMS. Untuk CMS itu sendiri itu CMS itu adalah singkatan dari Content Management System, yaitu software yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola website dengan mudah. Umumnya itu sebuah CMS itu akan memberikan Anda sebuah termuka atau user interface di mana para penggunanya itu bisa mengatur tampilan, fitur, dan isi websitenya itu dengan praktis sih. Nah, untuk kayak aplikasi atau software tambahan itu tuh di sini kita menggunakan Putty itu sebagai remote control jauh dengan menggunakan SSH nantinya. Lalu kita di sini juga akan menggunakan software FileZilla, yaitu kita dengan FileZilla kita bisa mengupload sebuah file dari penyimpanan laptop kita itu ke penyimpanan server yang kita punya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke awal penginstalan dari Ubuntu server. Lalu kita pilih bahasanya English. Untuk layout dan varian keyboardnya kita pilih English. Untuk ini kita skip saja. Done. Lalu kita continue without updating. Lalu sini kita akan membuat partisi penyimpanan virtual yang ada di Ubuntu server. Kita ke custom storage layout dan lalu kita setting untuk GPT pertama atau partisi pertama kita setting sebesar 8 GB saja dengan format ext4 dengan mount-nya turut. Lalu kita create. Selanjutnya kita di sini membuat swap RAM. Untuk settingan sendiri itu 2 GB. Oh iya, untuk sebelumnya tadi kan settingannya kan 1 GB ya, untuk yang di settingan sebelum kita memulai penginstalan. Nah, di sini kita buat settingan 2 GB dengan format swap. Lalu kita create. Lalu kita setting lagi partisi yang terakhir untuk mount home dengan format ext4 dengan mount-nya itu settingannya home. Lalu kita create. Untuk swap tadi kan itu settingan pertama kita 1 GB. Untuk Ubuntu server nih dia settingannya itu harus 2 kali lipat, jadi dia swapnya harus 2 GB. Lalu kita dan continue. Lalu sini kita akan membuat username kita, server name, username, dan juga membuat password dalam server yang telah kita buat. Lalu kita skip saja. Lalu kita tunggu proses penginstalannya hingga selesai.
Setelah muncul cancel update and reboot, lalu kita cancel dan reboot now untuk mempercepat proses instalasi. Lalu di sini kita akan mencoba login. Dan login telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan menyambungkan Ubuntu server yang telah kita buat ini tersambung dengan internet. Ini kita power off saja dulu, kita matikan. Kita sambungkan dulu laptop kita dengan sinyal wifi yang telah tersedia. Di sini saya menggunakan sinyal dari HP saya. Jika sudah, di bagian Ubuntu server ini kita klik kanan, lalu kita setting. Di bagian network ini kita ubah settingan attach-to-nya ini dari NAT berubah menjadi bridge. Untuk name ini nih kita pakai Intel R2 Band Wireless AC 3168. Nah, kita oke. Lalu kita mulai kembali. Kita sudah menyambungkan Ubuntu server kita dengan sinyal laptop yang telah kita hubungkan. Lalu kita tes apakah sudah tersambung apa belum dengan perintah ping 8.8.8.8 itu IP address dari Google. Kita tes tersambung, lalu kita Ctrl C untuk menghentikan cek pingnya. Setelah itu kita masuk ke sudo dan lalu masukin passwordnya. Oh ya, untuk perintah sudo ini kita di sini ingin masuk ke root. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke root, itu tuh kita bisa mengedit, menambah atau menghapus file-file yang ada di server yang penyimpanan server yang telah kita buat. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi semua yang ada di dalam server tersebut di root. Jadi yang pertama di sini saya akan nyeting waktunya. Sendiri kita lihat masih belum disetting ya. Jadi di sini kita CTL site time zone Asia /Jakarta. Lalu kita enter, lalu kita pilih time date CTL ya. Apakah sudah sesuai apa belum? Dan kita lihat di sini sudah sesuai ya. Jam 22.30 tanggal tahun 2022 tanggal 5 bulan 7 ya, sesuai. Oh ya, untuk selanjutnya kita di sini akan menginstal SSH ya. Tapi sebelum itu kita update dulu.
Selanjutnya kita akan menginstal SSH. SSH ini nih, adalah sebuah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote ataupun jarak jauh melalui koneksi internet. Jadi di sini kita bisa mengontrol atau mengonfigurasi isi yang ada di dalam Ubuntu server nih di dalam SSH. Nah, untuk aplikasinya tersendiri ini kita menggunakan putih. Jadi dengan menggunakan putih nih kita bisa ibaratnya tuh seperti kita bisa melakukan atau mengontrol Ubuntu server tuh tidak harus melalui VirtualBox. Lalu kita mulai saja apt install, open SSH strip server, lanjutkan dengan perintah Y, lalu kita tunggu. Setelah kita menginstal, kita akan mengecek apakah SSH sudah terpasang dengan baik atau belum, ataupun sudah aktif atau belum dengan perintah systemctl status SSH. Dan di sini keterangannya aktif ya. Selanjutnya kita mencoba meremote Ubuntu server yang telah kita buat ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu IP address-nya. Di sini dengan inet 192.168.43.142. Sebentar, kita catat dulu. Oke, nah dengan IP address yang telah kita dapatkan ini, kita bisa mengontrol jarak jauh Ubuntu server yang telah kita punya itu dengan menggunakan putih. Lalu kita buka saja putih aplikasi putihnya. Lalu kita masukkan IP address yang telah kita punya tadi, 192.168.43.142. Lalu kita open. Nah, di sini kita accept saja. Kita masukkan user kita, lalu kata sandinya. Nah, di sini kita telah berhasil menghubungkan atau meremote Ubuntu server yang telah kita punya ini dengan menggunakan aplikasi putih. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginstal Apache 2 itu untuk konfigurasi web server yang akan kita buat nanti, dan juga bin 9 itu kalau tidak salah itu untuk membuat domain untuk web server kita. Nah, sini kita akan menginstal install Apache-nya dulu. Kita apt get. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke mode root dulu ya, di putihnya. Lalu kita apt install Apache 2, lalu kita tunggu hingga selesai. Lalu kita cek apakah patch 2 nya sudah terpasang dengan baik belum di
server yang kita punya dengan perintah systemctl status apache 2 dengan apache 2. Di sini keterangan aktif atau running, lalu kita Ctrl C aja untuk melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu kita sediakan menginstal bin 9 dengan perintah apt start bin 9. Setelah menginstal bin 9, di sini kita akan membuat IP yang telah kita punya tadi, yaitu dengan yang bernilai 192.168.43.142 itu menjadi statik. Jadi ketika kita semisal mematikan server yang kita punya ini, lalu kita hidupkan kembali, itu biasanya IP-nya tuh berubah. Nah, jadi di sini nanti kita setting IP-nya menjadi statik agar setiap kali kita mematikan server yang kita punya, lalu kita menghidupkannya kembali, itu IP-nya tetap pada nilai yang sebelumnya telah kita tetapkan. Jadi kalau misalkan IP yang kita punya itu 192.168.43.142, itu akan tetap bernilai sama. Selanjutnya kita cek dulu ya, bin 9 ini apakah sudah terinstall dengan baik atau belum. Oke, terinstall dengan baik. Lalu di sini kita akan membuat IP-nya menjadi statik. Kita akan mengedit sebuah file yang ada di directory netplan. Kita cek dulu dengan menggunakan perintah ls, lalu kita nano. Oh ya, untuk nano sendiri ini adalah sebuah perintah di Linux server itu tuh yang digunakan untuk mengedit sebuah isi ataupun sebuah isi dalam file. Jadi dari nano ini kita bisa mengedit konfigurasi yang ada di dalam file tersebut. Setelah kita melakukan sebuah konfigurasi yang ada di dalam file installer config, lalu kita save, lalu kita keluar, exit saja. Di sini kita akan selanjutnya kita akan netplan apply untuk menyetel konfigurasi yang telah kita buat di file installer config. Nah, di sini ada keterangan name servernya. Oh, di sini terdapat typo ya. Untuk di bagian spasi di bagian name server kita edit kembali. Oh iya, untuk ini kita spasinya kurang.
lagi kalau sudah bisa atau belum. Ya, berhasil. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi domain ya. Oh ya, tapi sebelumnya kita testing dulu ya, apakah patch-nya itu sudah berjalan apa belum. Kita masukkan IP address yang telah kita punya sebelumnya, 192.168.3.142. Di sini telah terhubung ya. Untuk MS2 nya telah terpasang dengan baik. Nah, di sini kita akan membuat IP yang kita punya ini nih diganti menjadi domain. Itu kayak contohnya itu kayak andrifp.com atau semacamnya. Jadi kita akan memulai settingan yang pertama ya. Di sini kita akan lihat dulu isi file yang ada di bin. Nah, lalu di sini kita akan mengcopy konfigurasi yang ada di file nemad konfigurasi lokal dengan perintah cp isi bin nemad konfigurasi lokal isi bin nemad konfigurasi lokal backup. Di sini kita akan membuat sebuah settingan backup ya. Setelah itu kita edit isi dari file nemad konfigurasi lokal dengan perintah nano. Kalau sini kita akan membuat linknya ya, zone. Nah, di sini saya akan membuat link 2175.3005 andri.com. Type master. Kita akan menentukan filenya ya. Untuk letak filenya itu berada di isi bin db 175.3005 andri.com. Zone tadi ini untuk penamaan file ini sesuai selera ya. Untuk saya untuk file yaitu dengan nama db.3.3005 andri.com.db. lalu untuk yang konfigurasi satunya file isi db. Untuk IP address titikan kita ujungnya 142 ya, jadi kita konfigurasi dengan penamaan seperti berikut biar gampang diingat saja sih. Tunggu awal, kita save. Di sini kita akan mengcopy isi konfigurasi yang ada di db lokal itu ke file yang telah kita buat sebelumnya, atau nama file yang kita buat sebelumnya itu db2175.3005andri.com.db. Langsung saja.
lalu kita ubah settingan konfigurasinya yang ada di dalam file db2175305 dengan menggunakan perintah nano. Lalu kita ganti untuk localhost ini dengan nama domain kita ya, ns525andrifp.com. Untuk bagian localhost di rootnya juga sama, kita ubah. Untuk serialnya kita ubah 3 ya. Untuk ns lokasi juga sama, kita ubah ns 175.305andri.com. Untuk yang selanjutnya ini kita isi dengan IP yang telah kita punya. Selanjutnya untuk NS dan servernya kita setting. Lalu kita Ctrl S, lalu kita save. Selanjutnya kita akan copy konfigurasi file db127 ke file db142db. Langsung saja dengan perintah etc bin db127 etc bin db142db. Lalu kita edit konfigurasi yang ada di dalam file db142db dengan perintah nano. Lalu sini localhostnya kita ganti dengan domain yang telah kita buat, s2175305andri.com. Untuk bagian root juga sama ya. Untuk serialnya kita ubah menjadi 2. Untuk localhostnya kita ubah dengan domain kita juga, s21. Untuk lokasi info juga sama ya. Oh ya, ini salah type, sorry. Lalu kita save. Kita akan merestart setelah kita melakukan konfigurasi, lalu kita restart ya. Kita perintah systemctl restart bin 9. Setelah itu kita akan mengedit name servernya dengan perintah nano etc resolve bin. Sini kita akan mengubah name servernya itu dengan IP address yang telah kita buat sebelumnya, yang telah kita punya. Oke, selanjutnya kita akan coba tes ping Google dulu ya dengan perintah ping 88 ya, tersambung dengan internet dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan mengecek apakah settingan domain kita tuh sudah benar atau belum dengan perintah nslookup. Lalu masukkan domain yang telah kita buat. Connection timeout atau server cloud pirates. Nah, sini terdapat gangguan ya. Sebentar. Ya, mungkin kita mengalami sebuah kesalahan ya. Kita cek kembali.
untuk Oke, di sini berhasil ya. Di sini ternyata di sini saya mengalami sebuah typo di konfigurasi di file etc bin named konfigurasi lokal. Nah, di sini harusnya tmaster ini dipisah ya, di spasi. Sebelumnya tadi kita setting dengan penulisan yang tersambung gitu. Selanjutnya apakah sudah ini lookupnya berhasil ya. Jadi sini kita akan mengetes apakah domain yang kita buat itu akan berjalan di browser. Itu sebelumnya kita sambungkan dulu ke klien ya. Kita buka control panel, lalu kita view network and status and tags, lalu di sini change adapter setting, pilih wifi 2 property. Selanjutnya untuk bagian internet protocol property. Nah, ini untuk DNS server ini kita isi dengan IP address yang telah kita punya sebelumnya tuh, DNS server yang telah kita buat ya, bukan yang kita buat ya, yang telah kita dapatkan sebelumnya itu dengan nilai 192.168.43.142. Lalu kita oke, kita close, lalu kita coba buka, kita ganti ya 21.5.305 andri.com. Dan di sini linknya atau domain telah kita buat berhasil ya. Untuk selanjutnya di sini kita akan menginstal sebuah MySQL ya. MySQL itu sebuah database ya. Nah, di sini kita akan menginstal MySQL dengan perintah apt get install MySQL server. Kita y-kan saja. Oh ya, untuk MySQL sendiri kita bisa menyimpan database lah ya, database berupa tabel yang jelas. Nah, di MySQL di sini nanti kita akan membuat sebuah tabel. Kita akan membuat sebuah tabel mini atau tabel sederhana untuk menampung data berupa mahasiswa maupun karyawan ya. Kita tunggu saja. Jika sudah, kita akan masuk ke MySQL-nya. Nah, di sini kita masuk ya dengan perintah tadi, dengan perintah MySQL. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database. Di sini kita akan membuat create database Polinela ya. Lalu kita enter. Oke, lalu di sini kita akan masuk ke database tersebut dengan perintah use Polinela. Masuk. Di sini kita akan membuat sebuah tabel ya. Sebuah tabel dengan perintah create tabel mahasiswa. Nah, di sini kita akan menyeting ya apa saja yang ada di dalam tabel tersebut ya. npm var dengan tipe data varchar. Untuk npm sendiri ini settingannya varchar 8 ya. Selanjutnya npm ini bertindak sebagai primary key. Selanjutnya untuk nama sama ya, jenisnya itu varchar juga dengan kapasitas 50. Lalu ada prodi. Lalu ada prodi dengan tipe datanya varchar 50 juga ya. Untuk selanjutnya npm nama prodi varchar, dan mungkin kita isi yang terakhir ini dengan sebuah kolom alamat lah ya. Tempat tanggal lahir saja, ttl,
tipe data varchar kapasitas 50. Lalu kita untuk create-nya nih typo ya, sebentar. Nanti error ya jika lalu kita enter. Oh ya, di sini kita sebentar. Terdapat error ya nampaknya. Kita hapus aja coba bagian varchar ini. Kita enter. You have error in SQL syntax. It may not correspond you to SQL version for the right syntax for use near tabel mahasiswa. Terdapat error ya guys ya. Sebentar. Oh, ya. Ternyata saya typo di bagian ini ya. Create table, search table, bukan tabel. Oke, lalu kita isi ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya. Apa namanya? Show table. Nah, ada tabel mahasiswa ya. Di sini coba descript. Dengan perintah descript table ini kita akan bisa melihat deskripsi yang ada di dalam tabel tersebut ya. Descript mahasiswa. Oke, nah di sini kita akan mengisi data-data yang ada di dalam NPM, nama, prodi, dan tempat tanggal lahir. Nah, di sini dengan perintah perintah insert into mahasiswa. NPM, nama, prodi, TTL dengan value-nya value satu 3005 Andri Febriadi. Kita isi ya data tersebut dengan tabel tersebut dengan data yang kita punya. Ini misal saja ya, contoh saja ini. Oh, ini ada typo ya. Sebentar. Untuk di sini dapat typo. Oke. Kita akan menginsert satu data lagi ya. Untuk
data selanjutnya kita isi dengan data teman saya. Sudah kita enter. Kalau kita cek ya, kita cek dengan perintah select mahasiswa. Nah, sini berikut adalah hasil tabel yang telah kita buat ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel karyawan ya dengan perintah yang sama. Ini di sini kita akan membuat create tabel karyawan. Oh, salah. Kita akan membuat sebuah tabel karyawan. Ini belum kita setting ya, apa namanya, kolom-kolomnya kita setting sebentar, maaf. Kita ganti ini npm nya dengan nip, dengan varchar-nya di 20, create table karyawan. Sekarang ini di sini kita akan membuat sebuah tabel karyawan ya. Oke, berhasil. Di sini kita akan menginsert isi-isinya ya, value-nya sebagai contoh. Kita akan mengisi asal saja lah ya. Berhasil. Untuk selanjutnya kita isi lagi ya dengan nama yang lain. Berhasil. Di sini kita akan menampilkan isi tabel yang telah kita buat. Dan di sini kita telah membuat sebuah tabel mahasiswa dan juga tabel karyawan ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah PHP My Admin dengan menggunakan MySQL. Jadi di sini kita akan membuat sebuah database yang ada di PHP My Admin. Nah, di sini kita exit saja lah ya. Lalu di sini kita akan menginstalnya dengan perintah apt install php My Admin min-y. Kita tunggu. Nah, kemudahan dari PHP My Admin ini, nanti kita akan mengakses sebuah database itu menggunakan web browser lah ya. Jadi dengan PHP My Admin juga kita bisa membuat database itu secara mudah, tidak perlu mengetik-ngetik seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi hanya set jadi. Oke, kita tunggu saja prosesnya ya. Ini sudah sejam, sudah hampir sejam. Mantap. Nah, untuk konfigurasi PHP My Admin ini kita menggunakan web server Apache ya. Kita enter saja, oke. Kita tunggu prosesnya. Oh iya, sambil menggunakan atau mempercepat proses instalasi, saya telah menyimpan beberapa link referensi untuk menginstal PHP My Admin. Untuk
konfigurasi PHP admin ini untuk settingannya ini kita yes saja ya. Untuk passwordnya kita gunakan password yang sama ya dengan user yang kita buat, yaitu Andri tadi itu. Kita masukin passwordnya. Oke, setelah ini kita akan mengkonfigurasi PHP admin ya. Untuk mempercepat, kita menggunakan referensi yang telah saya punya, yang telah saya baca sebelumnya. Kita akan mengkonfigurasi page-nya, yaitu dengan perintah sudo cp ini. Kita percepat saja ya. Enter. Lalu kita enable config-nya setelah kita copy tersebut. Lalu kita restart page 2-nya. Nah, setelah itu kita akan tes akses via webnya ya. Jadi di sini kita mengakses link PHP admin dengan menggunakan domain ataupun IP address yang kita punya ya. Kita akan coba apakah berhasil. Oke, halaman PHP admin ini sudah terpasang ya. Kita coba login apakah bisa atau tidak. Oh, di sini tidak bisa ya. Karena kenapa? Karena di sini kita belum membuat atau menyeting akunnya di MySQL. Jadi kita masuk ke MySQL saja ya. MySQL. Lalu kita akan membuat akunnya ya. Dengan perintah select user authentical string login host from MySQL user. Nah, sini untuk rootnya ini masih statusnya ini masih masih plugin AutoSocket ya. Nah, untuk mengkonfigurasi akun root akan mengautentikasi dengan tekan sandi. Nah, ini kita akan menjalankan perintah alter user. Langsung saja ya. Kita dengan alter user root localhost identifier with changing password by. Nah, untuk passwordnya sendiri ini kita samakan saja ya dengan password password user Ubuntu server yang kita punya ya. Jika sudah kita enter, query OK. Lalu kita akan coba login ya. Kita refresh dulu tabnya. Lalu username-nya tadi itu root dengan password kita setting sebelumnya, itu Pulinela. Apakah berhasil? Oke, ternyata berhasil ya untuk membuat PHP admin. Nah, dengan PHP admin ini kita bisa membuat tabel atau membuat database itu dengan mudah ya, dibandingkan dengan menggunakan MySQL yang ada di Ubuntu server ya, dengan tampilan CLI dan sini dengan tampilan GUI ya. Jadi sangatlah gampang untuk menyeting atau membuat sebuah database. Selanjutnya di sini kita akan menginstal ataupun menghubungkan web server kita tuh dengan Filezilla. Nah, dengan Filezilla tersebut nih, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kegunaan aplikasi ini adalah kita bisa mentransfer data-data yang ada di laptop kita ini itu ke dalam server yang kita punya. Nah, langsung saja kita dengan perintah pt-get install fspd. Kita tunggu. Oke, misalnya sudah selesai, terus kita cek statusnya apakah sudah terpasang atau sudah terpasang dengan paket atau belum dengan perintah sistem ctl status fsftpd. Dan sini telah aktif ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi file yang atau konfigurasi file fsftpd configuration dengan perintah nano ya. Lalu kita on kan di bagian local unmax. Ini kita hapus pagarnya untuk mengaktifkan. Lalu bagian chroot juga ya. Bagian chroot ini kita aktifkan. Jika sudah, kita Ctrl S, Ctrl X. Selanjutnya kita setelah kita menyeting konfigurasi atau mengubah sebuah konfigurasi yang ada di file-file fstpd tadi itu, langsung kita restart saja ya. Selanjutnya kita akan menambahkan user FTP-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan user FTP-nya ya.
di dalam file konfigurasi charut list. Nah, di sini dengan username-nya ini Andri. Oh ya, sebelumnya kan sini kan sudah mempunyai Filezilla ya. Nah, untuk membuktikannya apakah saya telah mempunyai akun apa belum, kita buka saja Filezilla-nya ya. Kita masukkan hostnya dengan IP yang telah kita beli sebelumnya, 3142, username-nya Andri, passwordnya oke. Di sini tertulis critical error code not connected service karena akun server yang kita punya ini belum terdaftar di dalam list ataupun file yang ada di fsftpd.charut_list. Nah, di sini dengan perintah echo Andri sudoku strip a etc fstpd charut list ini kita dengan perintah ini kita akan menambahkan user Andri di dalam charutnya. Selanjutnya kita tes ya, apakah bisa atau tidak. Kita quick connect. Nah, di sini untuk connect-nya telah berhasil ya. Di sini kita telah berhasil menghubungkan server yang kita punya ini ke Filezilla. Jadi kita bisa mengupload file yang ada di dalam komputer kita ini dengan mudah ya. Tinggal drag and drop. Oke, di sini saya akan mengupload file sebuah file HTML yang telah saya buat. Lalu nanti kita akan menaruhnya di dalam web server yang kita buat ya. Jadi di sini kita akan mengakses file HTML-nya di web browser ya. Sebelum itu kita akan mengupload. Ya, transfernya berhasil ya untuk CV Andri. Folder direktori CV Andri ini telah terupload di direktori Andri ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini lagi. Kita akan ls apakah sudah masuk apa belum. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, kita rename ya. Ini dengan nama Andri saja ya. Oke, kita cek lagi ls. Oke, Andri kita akan pindahkan, mengcopy direktori tersebut ke dalam direktori HTML ya. Tidak bisa. Sebentar. Oke, coba kita masuk ke CV Andri ls. Di sini terdapat. Nah, di sini kita akan memindahkan Andri HTML ya dengan perintah cp andri.html ke var html. Lalu kita akan mengcopy juga ya foto Andri. Tidak bisa ya. Coba kita move. Kita tidak bisa mengcopy, apakah tinggal perintah move apakah bisa atau tidak. Bisa ya. Lalu kita lihat isi dalam var HTML ya. Nah, di sini sudah masuk ya Andri HTML dan juga direktori foto Andri. Nah, selanjutnya kita di sini akan mencoba mengakses file HTML tersebut dengan web browser ya. /andri.html. Nah, di sini terakses ya, bisa berjalan dengan baik. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah CMS ya yang telah saya sebutkan sebelumnya ya. CMS itu apa? Jadi tuh CMS itu tuh yaitu software yang memungkinkan kita itu mengelola website dengan mudah ya. Yang saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, dengan CMS ini kita memberikan Anda sebuah user interface di mana kita tuh bisa mengatur tampilan, fitur dan isi yang ada
isi dari website itu dengan praktis. Nah, di sini kita akan mencoba menginstal CMS berupa Joomla ya. Di sini. Nah, sebelum itu saya telah mendownload file Joomla di laptop saya di folder download kalau tidak salah. Oke, ada ya. Di sini kita akan membuat user dulu ya. Di bagian di Ubuntu servernya, di sini kita cd dulu, kita keluar. Lalu di sini kita akan membuat user add Joomla. Oke, untuk apakah sudah bisa atau belum, kita cek dulu ya. Oke, user Joomla sudah terinstall ya. Di sini kita Oh ya, setelah kita membuat user Joomla ya, di sini kita akan memasukkan user Joomla ini ke dalam list Charut ya. Oke, Joomla. Oke, di sini kita akan mencoba login ya. Kita ganti di sini Joomla. Oke, connect. Apakah berhasil? Critical code not correct to server. Oh, di sini terdapat sebuah masalah ya. Oke, critical error ya di sini. Oke, di sini kita membuat user baru ya dengan Joomla, dengan username Joomla. Ya sama saja ya, kita samakan saja, kita skip. Nah, kita akan mencoba menyambungkannya ke FileZilla ya. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Nah, di sini kita akan menyalin
direktori jumlah yang telah kita download sebelumnya itu ke dalam direktori jumlah ya. Di sini kita tinggal drag and drop. Oke. Di sini sedang mentransfer ya. Kita tunggu saja. Bari menunggu proses transfer data. Nah, di sini kita membuat sebuah database jumlah ya di MySQL ya. Langsung saja kita masuk ke MySQL. Oke, di sini MySQL akses ini. Coba kita masuk dengan MySQL menu root. Nggak bisa. Oh, bisa ya. Di sini kita akan membuat user ya. Di sini kita akan membuat user dengan perintah create database WordPress. Nah, jadi kita ubah ya jadi jumlah. Kita enter, berhasil. Lalu kita buat usernya ya. Aduh, sebentar. Untuk password kita samakan saja ya. Linela. Ini kita ganti menjadi localhost. Ini kita ganti menjadi jumlah. Enter, berhasil ya. Lalu kita flash privilege untuk mengetahui perubahan terbaru yang kita lakukan. Lalu kita exit saja ya. Nah, di sini kita telah berhasil membuat database jumlah di dalam MySQL. Nah, database ini juga bisa diakses melalui phpMyAdmin ya. Apakah installnya sudah berhasil atau belum, atau sudah? Oh, belum ya, masih mentransfer. Nanti selanjutnya ini kita akan mengkonfigurasi lah ya, mengkonfigurasi jumlahnya ya. Di bagian sites available ini kita akan mengkonfigurasinya. Kita masih menunggu. Oke, di sini transfer file sudah berhasil dilakukan ya, agak lama ya. Sudah lama menunggu. Selanjutnya kita akan memindahkan file jumlah yang kita yang telah kita pindahkan ini itu dipindahkan ke direktori HTML ya. Tapi sebelumnya kita rename dulu ya biar mudah untuk mengkonfigurasinya. Sudah, lalu kita pindah ke sini. Lalu kita masuk ke cd home direktori jumlah. Oke, di sini kita ls apakah ada direktori jumlah. Nah, di sini kita akan move ya, move jumlah ke var www.html. Kita tunggu. Oke, sudah kita lakukan ya. Sekarang kita akan mengecek apakah jumlah sudah berpindah ke direktori HTML ya. Kita cek. Oke, ada ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya dengan perintah sudo chown and add data. Kita konfigurasi ya. Oh ya, ini kegunaannya untuk mengubah kepemilikan ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi apache-nya untuk jumlah ya. Di sini kita cek dulu isi dari direktori apache ya. Sites available. Oke, di sini kita akan mengcopy konfigurasi dari 00 default ini ya. Default configuration ini menjadi isi h2 sites available jumlah configuration. Jadi di sini kita akan dengan perintah ini kita akan
mengcopy konfigurasi yang ada di default konfigurasi ini ke Joomla configuration ya, dengan perintah cp. Oke, ada yang salah ya. Terdapat error ya. Di sini kita masuk saja ya ke cd etc page 2 sites available ls, lalu kita konfigurasi ya, cp 000 default configuration. Kita copy ke file baru ya dengan nama Joomla configuration, enter, lalu kita nano ya, nano Joomla configuration. Sini kita akan ubah ya untuk server admin ini. Untuk bagian webmaster kita ganti menjadi Joomla, localhostnya kita ganti 21.75.3005 Untuk dokumen rootnya ini Joomla ya. Oke, untuk server name nya 21.75.3005@fp.com. server alias 21.75.3005@fp.com. Oke ya, jika sudah kita kontrol S ya. Sekitar untuk directory-nya belum kita setting ya. Oke, lanjut kita setting lagi. Directory var www.html Joomla option Ctrl S, lalu kita simpan ya. Setelah itu kita aktifkan konfigurasi tersebut. Kita buat, lalu kita restart ya sistem, reload page. Oke, sudah ya. Sudah kita cd langsung. Joomla installernya sudah terpasang dengan baik ya di web server kita di page. Lalu sini saya akan mencoba membuat shortcut link ya. Kita tambahkan Joomla in a 192.168.3.1.4.2. Kita Ctrl S, Ctrl ini, lalu kita restart ya sistem ctl restart in 9. Sudah, kita coba ya. Joomla 21.75.3005@andri.com. Oke, di sini terdapat kendala ya. Oke.
ya kita membuat shortcut link di sini. Untuk kendalanya tidak tahu ya, kita lanjut saja ke konfigurasi jumlahnya karena di sini kita telah memasang jumlah di web server di Apache. Nah, ini kita setting saja lah ya, langsung Andri. Untuk real name nya Andri Supriyadi. Username nya Andri ya, passwordnya untuk ini kita kasih nama localhost, dengan sini kita kasih nama Andri ya, DFP, lalu sini passwordnya samakan saja. Oke, sudah masuk, congratulations ya. Oh, tadi berarti berhasil ya, untuk tadi sempat ngelak, dan sini kita telah berhasil ya. Kita coba untuk open site untuk installernya. Ya, ini semakin malam sinyalnya guys, semakin ngelak ya. Mungkin untuk penginstalan jumlah ini tadi mungkin kita terkendala sinyal ya, jadi tadi sempat ku keluarkan web browser ya, ku close semua tabnya, lalu saya buka kembali, lalu saya akses kembali, dan akhirnya bisa ya. Untuk login coba dengan menggunakan user dan password yang telah kita setting, yang telah kita daftarkan sebelumnya ya. Kita coba masuk login, dan bisa ya, Hai Andri Putra, dan sini kita berhasil masuk ya. Nah, untuk ke administrasi ya, untuk ke ke link atau situsnya itu tuh tinggal tambahkan saja /administrator ya. Coba kita akses. Nah, di sini username-nya sama ya, Andri, passwordnya. Oke, coba kita akses. Dan berhasil ya, kita sudah masuk ke menu administrator akun Joomla yang telah kita buat ya, dan sini berhasil. Dan selanjutnya kita akan mencoba membuat shortcut link ya, shortcut link Joomla. Jadi kan jadi domain yang kita buat sebelum itu tuh biar praktis lah ya, biar langsung ini kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat shortcut link ya, shortcut link Joomla. Oke, kita exit tadi ini ya. Oh, ini sudah ya. Terus kita akan masuk ke settingan yang Joomla configuration. Oh, tidak, salah. Ya, sebelumnya kita tes dulu ya dengan menggunakan domain ya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat domain Joomla, kita buka control panel, kita sambungkan lagi ya dengan DNS server yang telah kita punya.
Oke, kita di sini telah mencoba dan ternyata kita gagal ya dalam membuat shortcut link, dan cukup sekian ya video yang telah saya buat ini mengenai tentang Ubuntu server dan juga tentang web server dan CMS lah ya. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Terima kasih dan sampai jumpa.